Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Senang sekali saya boleh diberi kesempatan untuk bersama kita renungan pagi. Membuat saya semakin rindu dengan Purbalingga, terutama teman-teman saudara-saudara Ibu Bapak GKJ Purbalingga. Mari bersama kita awali dengan sebuah pujian Selidiki Aku, bahwa kita tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik, mari bersama kita masuk dalam doa buka. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang boleh kami nikmati. Kami senang Tuhan untuk apa yang boleh kami rasakan. Berbagai macam persoalan hidup boleh kami jalani. Berbagai macam harapan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersama ingin memulai hari kami dengan belajar apa yang menjadi firman-Mu di dalam Alkitab. Tuhan, mampukan kami untuk bersama-sama belajar, mengerti, memahami, terlebih nantinya berkomitmen untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama belajar dari kisah Ayub. Bacaan kita diambil dari Ayub 10 ayat pertama sampai yang ke-22. Ayub 10 ayat pertama sampai yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari seorang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah
dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi, dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang sama-sama mendengarkan, belajar, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Setiap orang tentu ingin berhasil. Saya berharap ibu bapak dan saudara-saudara setuju dengan ungkapan itu. Setiap orang dalam hidupnya tentu ingin berhasil. Tidak ada orang yang berjuang tapi pengen gagal. Nah, tetapi dalam realita yang terjadi, seringkali kita menemukan kegagalan. Sudah berusaha sedemikian rupa, tapi hasilnya gagal. Kalau dalam pengalaman saya seorang anak petani, jadi mengalami kegagalan yang sangat berdampak itu ketika gagal panen. Wah, itu sudah sangat menyiksa. Sudah berusaha mengairi sawah, mengatur irigasi, berjuang pupuk, berjuang melawan hama, tikus, segala macam, tapi malah gagal panen. Lalu ketika gagal panen, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang seringkali mungkin juga menjadi pertanyaan kita ketika kita mengalami kegagalan. Apa maksud Allah dengan penderitaan? Tadi malah ada duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, mungkin apa yang menjadi bacaan kita tadi juga menjadi perasaan kita. Kita seolah bosan hidup, mempertanyakan kembali, Gusti, salahku apa? Sampai ada yang bengok-bengok mungkin karena ditanya, kesalahannya apa? Kok sampai Tuhan tega menjadikan saya hidup seperti ini?
apa yang terjadi itu tentu menjadi pandangan yang wajar. Ketika kita mengalami penderitaan, terus ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau petani mungkin tadi gagal panen, kalau pelajar mungkin gagal dengan apa yang dikerjakan, tentu itu menjadi gambaran perasaan yang berbagai macam ketika kita mengalami kegagalan. Lalu, apa yang menarik dari bacaan kita? Ketika kita melihat lebih lanjut, bacaan kita tadi berbicara soal bagaimana Ayub jujur terhadap apa yang dirasakannya. Saya berharap ibu bapak tidak terganggu dengan suasana duduk-duduk ini. Nah, ini Jogja sedang hujan. Nah, ini mungkin akan menjadi penderitaan lain nih. Banjir, pohon-pohon tumbang. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat kontakan dengan Mas Manto. Bilang kalau di Purbalingga ada banjir dan beberapa tempat mengalami banjir. Mari bersama kita berdoa untuk itu dan terlibat untuk merespon banjir tadi itu. Kembali ke penderitaan tadi. Apa yang bisa kita pelajari dari kita mengalami penderitaan? Menurut saya ada sesuatu yang menarik ketika kita mengalami penderitaan. Kita menjadi belajar memaknai hidup. Memaknai hidup yang seperti apa, Mas? Wong sudah berusaha sedemikian rupa, tetap gagal. Sudah mencoba ini itu, hasilnya sama. Sudah tidak melakukan kesalahan kok ternyata tetap ada penderitaan. Lalu kita mau memaknai baru. Apa maksud Allah dengan penderitaan? Pencarian makna mengenai penderitaan ini menjadi pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah selesai, dan pertanyaan itu sifatnya personal. Ini penting ibu bapak dan saudara-saudara, bahwa pertanyaan penderitaan, pemaknaan atas penderitaan itu bersifat personal. Jadi tidak bisa kita jarene kae dengan pengalaman orang lain itu memunculkan kecenderungan bahwa kita memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Nah, ini seringkali juga menjadi persoalan ketika kita memperhatikan lebih lanjut. Ada stigmatisasi ketika menghadapi penderitaan. Sebagai contoh, ketika anak-anak sambat dengan berbagai macam tugas yang banyak, terus kesibukan yang beragam, lalu mengeluh pada orang tua. Misalnya saat kuliah belum lulus, terus ditanya, "Kowe meh lulus kapan, Le?" Bekerja, mencari pekerjaan belum mendapat pekerjaan, "Kowe meh mbut gawe apa ora, Le?" Itu memunculkan paradigma tertentu yang bisa saja menjadi perbandingan. Kae lho mbok kaya anake, kae lho mbok kaya tetangga. Itu menjadi paradigma tertentu yang mungkin ketika generasi tua melihat generasi yang lebih muda akan mengatakan mentalitas generasi muda saat ini itu sepertinya menurun. Dadi casing keset mageran, dikritik sithik langsung mutung. Ada banyak stigma dan gambaran yang memunculkan mengenai generasi muda yang dirasakan oleh generasi tua. Apalagi standarnya adalah bukti, nilai, pekerjaan, sesuatu yang nampak. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, hati-hati dengan pandangan yang seperti itu. Itu bisa berpengaruh dalam bagaimana berelasi generasi muda. Anak-anak muda mungkin pernah mendengar yang menjadi ungkapan oke boomer, atau jos, mantap, siap, josful. Seolah-olah ketika diberikan nasihat oleh orang tua, diberikan pengajaran, yang penting oke, siap. Bahasa kasarnya
diyoi wae wong tua ben lek meneng ora ngerti perkarane apa, penderitaanku kaya ngopo, sing penting yo oke, meneng. Nah, perbedaan kesenjangan pandangan dalam respon penderitaan ini juga menjadi persoalan ketika masih dalam rangka melabeli, menandai orang dengan responnya masing-masing, orang dengan kemampuannya masing-masing, itu dapat berdampak buruk dalam relasi kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan Allah dengan penderitaan? Apakah hanya meminta kita berdoa saja? Saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam pandangan yang lain. Bagaimana ketika penderitaan itu dipakai sebagai cara untuk kita mencari makna akan hidup kita sendiri. Dalam artian ketika ada penderitaan, ada tingkatan yang naik, di mana penderitaan menjadikan kita semakin berdaya. Apa yang dimaksud Allah dengan penderitaan menjadi upaya pemberdayaan Allah dengan keterlibatan kita. Jadi kita tidak menjadi tergantung dengan apa yang sudah ada. Awalnya mungkin kita melihat karya besar Allah dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita dan wow, kita gumun. Tapi perlahan kita diajak untuk terlibat. Ayo berkarya bersama dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Dalam hal pelayanan, mungkin wah, luar biasa sekali ya pelayanan ini itu. Pertama kali mungkin hanya melihat, tapi selanjutnya apakah kita sudah terlibat? Atau kita masih memiliki ketergantungan pada pendeta, pada komisi, pada majelis? Ada saklar ketik yang dinyalakan ketika memaknai suatu penderitaan. Harus ada sesuatu yang terlebih dahulu. Ibu bapak dan saudara-saudara, berbicara mengenai penderitaan, tentu berbicara soal persoalan personal, di mana kita terus mencari apa maksud penderitaan Allah dalam kehidupan kita, bagaimana kita memaknai penderitaan sebagai cara supaya kita terus berdaya. Allah mau kita berdaya atas segala persoalan kehidupan kita dengan keterlibatan kita. Tidak hanya kita pasif menunggu apa yang menjadi karya Allah, tapi Allah mengajak kita terlibat dalam setiap persoalan yang menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita. Amin. Tak teduh bagi kita. Mari bersama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, yang mungkin dalam keadaan penuh pergumulan. Kiranya Kau yang menemani dan mampukan kami untuk terlibat menjadi teman mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam belajar, dalam meraih cita-cita. Mampukan mereka untuk dapat berusaha dengan baik dan mengandalkan Engkau atas segala persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan, dalam setiap pergumulan kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Biarlah Engkau yang berkarya atas kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk terlibat dalam setiap proses dinamika kehidupan kami sebagai cara kami memuji dan memuliakan nama-Mu lewat laku hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara, mari bersama kita nyanyikan lagu Srengenge Nyunar sebagai lagu penutup. Meskipun kita dalam suasana hujan ini sedang hujan. Angin demi terkau
kewane nyenggut ana ing pasuketan kabeh padha muji Allah kang mulya kabeh padha muji Allah kang mulya wandana manut ing oceh ana ing wit-witan kewane nyenggut ana ing pasuketan kabeh padha muji Allah kang mulya kabeh padha muji Allah kang mulya. Baik, terima kasih Bapak dan saudara-saudara. Mohon maaf jika suaranya terganggu dengan hujan. Selamat melanjutkan aktivitas, kiranya Tuhan yang memampukan kita. Sampai berjumpa di 2 pagi selanjutnya. Saya berharap kita bisa bertemu langsung lagi. Selamat pagi dan semangat Joshua.